berikutnya yaitu Bu Alif ya, Bu Alif selaku coach, kemudian Bu Anita Kuci dan saya selaku observer. Monggo mungkin bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alif. Waalaikumsalam, Bu Anita. Ada apa Ibu? Ada yang Iya. bisa saya bantu Ibu mungkin? Iya, Bu. Saya mau tanya dulu, Bu, sebelumnya. Bu Alif, hari ini kira-kira sibuk apa tidak, Bu? Oh, ini Bu, kebetulan anak-anak saat ini sedang praktek olahraga, jadi saya sedikit luang ini hanya mengerjakan administrasi kelas saja. Ada apa Ibu? Iya, alhamdulillah kalau seperti itu. Oke. Begini, Bu, saya minta bantuan, Bu. Boleh, Bu? Oh, boleh, sangat boleh, monggo. Iya, begini Bu Alif, saya itu ya Bu, pusing gitu Bu ya, apa ya Bu ya, saya punya masalah di kelas saya Bu. Saya bingung cara menghadapi salah satu murid saya. Murid saya itu Bu ya, namanya Dika Bu. Iya. Nah, Dika itu berkategori ABK, namun meskipun ABK tapi tidak tergolong ABK yang tinggi Bu, ya tergolong ABK rendah Bu. Intinya dia tidak bisa membaca gitu Bu, ya tak suka mengganggu teman. Iya, Nah, iya. tapi terkadang Bu, kalau bertengkar itu suka membawa orang tuanya. Si Dika itu pulang, kemudian melapor pada orang tuanya, kemudian orang tuanya ke sekolah. Begitu Bu. Jadi saya Oh, bingung gitu Bu menghadapinya. iya, iya, seperti itu Ibu ya. Nah, Iya. Ibu kan sudah Dika ini murid Ibu ya di kelas 5 ya, Bu ya? Iya Bu, Nah, murid saya di kelas 5. iya. Ibu tahu masalah dari Dika ya, si Dika itu. Nah, dari itu apa rencana Ibu untuk melakukan perbaikan kepada Dika? Iya. Jadi rencana saya itu Bu ya, yang pertama itu saya itu mau itu Bu, manggil orang tuanya Dika Bu ke sekolah gitu. Tapi sebelumnya saya mau koordinasi dulu dengan kepala sekolah mengenai apa tindakan Dika selama di sekolah itu bagaimana gitu Bu. Nanti kan kepala sekolah kan memberikan solusi atas masalah saya. Nah, kemudian saya kepingin juga Bu menghadirkan apa ayahnya Dika selaku wali dari Dika. Itu seperti itu mungkin Bu. Oh, gitu ya, Bu ya. Nah, Nggih. dengan rencana Ibu yang seperti itu, memanggil orang tuanya, kemudian dengan kepala sekolah. Nah, kira-kira apa sih tujuan dari rencana Ibu itu, Bu? Iya. Jadi gini Bu ya, rencana dan tujuannya saya itu ya, saya ingin menjadikan Dika itu Bu ya, selain apa, pintar dalam bisa membaca, intinya nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu ya apa gitu Bu ya, intinya sudah bisa membaca. Kemudian akhlaknya baik gitu Bu. Jadi anaknya itu nggak suka apa ya Bu ya, suka ganggu teman, terus membawa orang tuanya ke sekolah itu Bu. Jadi tujuannya saya agar Dika menjadi lebih baik dari sebelumnya itu Bu. Nah seperti itu Oh, Ibu, tujuan dari iya, rencana iya, saya. betul, betul, betul. Iya, Tujuan Ibu sangat luar biasa bagus, Bu, untuk perbaikan Dika ya, Bu ya. Nah, iya. dari tujuan itu Ibu, kira-kira kesempatan atau peluang yang Ibu miliki sekarang untuk melakukan hal itu apa, Ibu? Iya, jadi gini Bu ya, kan alhamdulillah saya itu kan sudah belajar dalam CGP ini Bu. Nah, dalam CGP ini kita banyak diajari bagaimana cara mendidik anak yang baik, yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantoro Bu. Jadi Ya, kita mengajar anak menjadi lebih baik dari sebelumnya Ibu ya. Jadi kemudian setelah itu saya juga sudah belajar mengenai segitiga restitusi, Bu. iya, iya, Dalam iya. segitiga restitusi itu kemarin sudah saya lakukan, tapi bukan ke Dika, Bu. Nah, sekarang ini mungkin kesempatan-kesempatan yang kemarin itu sudah saya coba, saya ingin membuat segitiga restitusi itu kepada Dika, Bu. Nah, kemudian selain itu Bu, saya juga sudah PPG Bu. Jadi Oh, ini iya, iya. ngajar di kelasnya itu sudah alhamdulillah
ya sudah bisa gitu Bu, daripada yang kemarin gitu. Kemudian juga itu Bu, kepala sekolah juga sangat mendukung sekali tentang hal yang terbaik untuk sekolah, untuk anak-anak, mendedikasikan anak-anak menjadi lebih baik Bu. Ngoten niku Bu, mungkin kesempatan yang saya miliki sekarang. Nah, itu baik sekali Ibu, sangat luar biasa. Ibu adalah guru yang mempunyai semangat tinggi ya Bu ya, tetap mencari ilmu-ilmu ya dengan mengikuti berbagai macam pelatihan Ibu ya. Nah, Iya. Ibu dari kesempatan yang akan Ibu lakukan itu kira-kira ya, misalkan diukur dengan skala 1 hingga 10, Ibu berada di ukuran berapa Ibu? Seperti Iya. itu. Iya Ibu. Jadi kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 itu saya ini masih di skala 6 Bu. Masih belum ke 7, 8 masih belum Bu. Itu menurut pengamatan diri saya sendiri, refleksi saya sendiri itu masih di skala 6 Bu. Seperti itu Ibu ya. Nggih. Ibu sudah mengetahui ukuran Ibu itu sampai seberapa gitu ya Bu Iya ya. Bu. Kemudian Ibu ya, kira-kira kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan itu apa Ibu? Iya. Supaya bisa tercapai. Jadi gini Bu, kekuatan mencapai tujuan itu awalnya itu dari dalam diri saya sendiri Bu. Ya. Jadi keyakinan diri saya sendiri untuk menjadikan Dika itu bisa membaca Bu. Terus kemudian tanpa tergantung dengan orang tua Bu, jadi bisa menghadapi masalahnya sendiri Bu. Jadi tanpa harus kalau ada masalah bentar-bentar pulang gitu Bu. Saya tidak ingin seperti itu Bu. Jadi saya ingin murid lulusan kelas 5 ini menjadi anak yang tidak hanya Dika saja Bu. Iya, Jadi iya. untuk menjadikan dia itu yakin gitu Bu, dia itu menjadi diri sendiri tanpa butuh orang lain. Ya butuh, tapi jangan mengandalkan terus gitu Bu. Nah kemudian selain keyakinan dari diri saya sendiri itu Bu, saya itu ada motivasi serta dukungan. Nah kemudian kalau motivasi itu Bu, saya ingin menjadikan anak didik saya, terutama murid saya yang kelas 5 itu Bu ya, menjadi anak yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara Bu ya. Nah, kemudian saya juga ingin anak-anak saya itu baik gitu Bu, pinter, selain pinter di kognitif, psikomotor afektifnya itu juga bagus Bu. Nah kemudian dukungannya itu sangat banyak sekali Bu, dukungan dari kepala sekolah itu sudah ada, dari orang tua wali murid itu ada juga Bu. Oh, iya iya, bagus Bu, bagus Bu. Nggih. Dengan bagus sekali kekuatan Ibu. Kemudian Ibu ya, ketika Ibu melakukan suatu yang Ibu utarakan tadi, rencana-rencana tadi, kita kan membayangkan ya, kira-kira ada hambatan atau gangguan ya Bu ya. Tentu kadang pada saat perjalanan tidak semulus apa yang kita inginkan seperti itu Ibu ya. Nah, bagaimana kira-kira menurut Ibu itu hambatannya seperti apa Ibu yang akan Ibu alami nantinya? Jadi gini Bu ya, menurut saya itu hambatannya itu tidak hanya ada pada saya Bu. Jadi ada juga dari muridnya itu Bu, maksudnya si Dika Bu. Nah kalau dari saya itu Bu ya, saya itu selain jadi wali kelas 5, saya juga diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah, yaitu menjadi operator Bu, operator BOS gitu. Jadi saya sering, ya tidak sering sekali sih, maksudnya saya itu sering meninggalkan anak gitu loh Bu, meninggalkan murid. Nah, tapi saya saya berusaha untuk tidak seperti itu Bu, memberikan maksudnya hambatan itu, meskipun ada hambatan saya ingin mencoba untuk tetap semangat gitu Ibu. Tapi kalau dari Dika Bu, nggih ada juga Bu. Kalau dari Dika itu ini Bu, bukan murid saya sih, maksudnya di lingkungan saya itu santri Bu. Jadi saya ini ingin si Dika ini jam 1 itu sudah sudah les gitu.
Oh, maaf Bu, sudah apa itu namanya TBK. Jadi saya bingung cara bagaimana saya melakukan les tambahan kalau hambatannya di jam 1 sudah apa itu sudah TBK ngoten Bu. Iya, 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 Bu. Saya sangat simpati pada Bu Anita merasakan apa yang Bu Anita lakukan ya, Bu ya. Nah, Ibu, kemudian dari yang Ibu lakukan itu dari hambatan itu kira-kira siasat atau cara apa untuk mengantisipasi hambatan tersebut, Ibu? Iya. Jadi hambatan untuk mengatasi hal tersebut strateginya Ibu ya. Jadi strateginya itu saya harus apa itu namanya membagi waktu, Bu. Pintar-pintar membagi waktu. Bagaimana saya bisa memberikan les tambahan dan saya bisa mengerjakan tugas tambahan saya, gitu, Bu. Mungkin strateginya seperti itu, Bu. Iya, iya, iya. Iya, Ibu. Bagus sekali, Bu. Nah, Ibu, yang Ibu butuhkan ya untuk melakukan hal tersebut, kira-kira berapa lama Ibu untuk melaksanakan rencana aksi Ibu tadi itu? Iya. Mungkin jangka waktunya itu sekitar 2 bulanan mungkin, Bu. 2 bulan. Cukup Ibu Iya. kira-kira 2 bulan? Insya Allah cukup, Ibu. Insya Allah dari jangka waktu tersebut insya Allah cukup. Ya mudah-mudahan ya Bu ya. Nah, sekarang Bu, menurut Ibu itu apa sih indikator untuk keberhasilan dalam mengimplementasikan rencana aksi dan tujuan Ibu tadi? Iya. Jadi indikator keberhasilan itu yang pertama itu, Bu. Jadi sudah terlihat, sudah nampak. Intinya si Dika itu sudah bisa membaca, Bu. Kemudian yang kedua intinya tidak bergantung dengan bapaknya Ibu, tidak bergantung dengan orang tuanya. Mungkin seperti itu, Ibu. Iya, 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 iya. Iya. Bagus sekali, Bu. Nah, Ibu, tentunya Ibu melakukan semua itu supaya berhasil ya, Bu ya. Tentunya Ibu memiliki komitmen ya, memiliki komitmen supaya berjalan lancar, Ibu ya. Nah, Iya. apa sih komitmen Ibu terhadap rencana Ibu itu? Iya. Jadi komitmen saya itu, Bu, saya itu mendedikasikan diri saya, Bu. Diri saya, waktu, rasa sayang saya kepada si Dika itu dan kepada murid saya yang lainnya gitu, Bu. Kan saya itu sebagai pendidik, saya akan memberikan contoh yang baik kepada dia gitu, Bu. Komitmennya saya seperti itu, Bu. Ya, wah bagus sekali Bu Anita. Komitmen Ibu bagus sekali ya. Saya sangat mengapresiasi. Kemudian Ibu ya, apa saja yang bisa membantu Ibu supaya komitmen itu tetap terjaga Ibu, supaya continue Ibu dalam melaksanakan rencana aksi Ibu tadi? Iya. Jadi komitmen saya itu, Bu, yang pertama saya menciptakan suasana keharmonisan, Bu. Keharmonisan itu di lingkungan, terutama di lingkungan kelas saya. Kemudian saya itu juga membagi keharmonisan itu pada lingkungan sekolah itu. Tapi saya juga harus memotivasi diri saya sendiri, Ibu, agar saya itu bisa memberikan yang terbaik atas apa yang sudah yang sudah saya lakukan gitu, Ibu. Ya, benar-benar komitmen yang sangat luar biasa Ibu Anita ini ya. Ibu ya, kira-kira itu tindak lanjut dalam melakukan sesi coaching dengan saya ini apa Ibu? Iya, mungkin tindak lanjutnya begini Bu ya, saya itu merefleksikan tentang apa kekurangan saat saya itu melakukan itu mengajari Dika itu loh Bu, bagaimana saya menjadikan, yaitu merefleksikan kekurangan saya Bu, saya itu latihan supaya menjadi lebih bagus lagi lah, intinya gitu Bu. Tidak hanya saya bisa nganu Dika itu loh Bu ya, intinya gitulah. Iya. Iya, iya Bu. Iya, Bu. Tapi juga sharing dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Betul, betul, betul. Kita tidak mengesampingkan ya Bu ya, tidak mengesampingkan atasan kita ya. Kita tetap menghargai mereka ya Bu ya. Baik Ibu ya.
Ibu setelah melakukan coaching ini ya, meminta pendapat saya, sekarang bagaimana sih perasaan Ibu Anita? Ya, alhamdulillah Bu, setelah saya coaching dengan Bu Alif, saya sangat senang Bu, saya sangat lega sekali Bu ya. Sudah sangat senang Bu, alhamdulillah Bu. Terima kasih Bu, nggih. Ya, Untuk saya tadi itu mengeluarkan unek-unek saya pada ya Bu Alif. sama-sama Bu, sama-sama. Saya juga mendapat ilmu juga dari Bu Anita ya. Mungkin Bu Anita ada hal lain yang ingin dibicarakan? Oke, mboten Bu, niku mawon. Oh iya cukup Ya, ya. mungkin lain kali kalau saya butuh bantuan, saya kan boleh Bu ya. Ya, sangat Bu terbuka. Alif. Sangat terbuka buat Bu Anita ya. Saya juga bisa belajar memahaminya. Kemudian Ibu Anita ya, saya sangat berterima kasih juga kepada Bu Anita karena Bu Anita sudah bercerita, sharing kepada saya. Semoga apa yang Ibu lakukan ya, semoga Ibu yang lakukan Ibu nanti di rencana Ibu nanti berjalan dengan lancar Ibu ya. Amin ya Bu. Nggih, terima kasih Bu nggih. Amin nggih. Baik, Ibu Alif dengan Bu Anita, sekarang waktunya saya untuk memberikan refleksi untuk pelaksanaan coaching ya antara Bu Anita selaku coach dan Bu Alif selaku coach ya. Jadi refleksi yang bisa saya sampaikan, alhamdulillah untuk komunikasinya antara coach dan coachee, antara Bu Alif dengan Bu Anita itu sudah cukup bagus ya, meskipun ada sedikit grogi-grogi ya, karena mungkin ini ya faktor kondisi di sekitar mungkin ya Bu ya, seperti itu. Kemudian alhamdulillah juga setelah saya lihat langkah-langkah Tirta di sini sesuai dengan yang Bu Alif sampaikan untuk pertanyaan-pertanyaannya itu sudah berbobot Bu ya, karena di situ sudah mengikuti alur Tirta. Ada tujuan umum, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Semuanya sudah tersampaikan. Dan Bu Anita selaku Kuci ini sudah menyampaikan unek-uneknya secara leluasa ya Bu. Jadi seperti tidak ada tekanan. Artinya mempunyai atau menemukan teman curhat yang sudah sangat-sangat cocok seperti itu Bu. Kemudian yang berikutnya alhamdulillah saya senang sekali ya Bu dengan melihat praktek kucing yang sudah panjenengan lakukan berdua ini bisa memotivasi saya supaya saya nanti bisa lebih baik ya Bu saat melaksanakan kucing, terutama terkait dengan permasalahan yang saya hadapi di sekolah, sehingga nanti solusi-solusinya itu bisa saya praktekkan nanti di sekolah. Saya rasa itu Bu refleksi saya di sini. Alhamdulillah luar biasa, panjenengan berdua hebat sekali ya. Jadi bisa dijadikan motivator bagi saya nanti, dan mungkin saya nanti bisa curhat juga ya di coach Bu Anita dan coach Bu Alif ya. Saya rasa itu Bu, terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Sama Bu. Monggo untuk